Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devira Safadinia, NIM 19 2010 300 180 dari kelas akuntansi A3 semester 2 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai ketahanan nasional melemah karena COVID-19. Di sini saya akan bagi menjadi 4. Yang pertama, makna dari COVID-19 ini sendiri. Yang kedua, yaitu data terkini yang terinfeksi COVID-19. Yang ketiga, bentuk aksi nyata dalam menghadapi COVID-19. Yang keempat, yaitu kesimpulan. Makna COVID-19 saya bagi menjadi 3, yaitu menurut Kementerian Kesehatan, menurut teori konspirasi yang beredar, dan menurut Islam. Yang pertama, menurut Kementerian Kesehatan, coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS, dan sindrom pernafasan akut berat atau Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan pada Desember 2019. Kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 dan menyebabkan penyakit coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Yang kedua, yaitu menurut teori konspirasi yang sedang beredar. Sekarang di media sosial sangat banyak beredar bahwa virus ini merupakan sebuah konspirasi. Contohnya, COVID-19 merupakan virus yang telah dirancang oleh sekelompok orang yang ingin menguasai dunia. Menurut mereka bahwa ada sekelompok atau segelintir orang yang ingin menjatuhkan perekonomian di setiap negara, mematikan perindustrian, menghancurkan rantai suplai. Sekelompok orang tersebut ingin menguasai dunia dan menginginkan semua masyarakat tunduk kepada mereka. Yang kedua, jumlah data pasien COVID-19 yang tersebar dimanipulasi. Mungkin tujuan yang dibuat dari konspirasi itu yaitu agar masyarakat semakin panik dan takut dengan virus ini. Kalau semisal masyarakat sendiri itu panik, itu bisa menyebabkan imun yang ada di tubuhnya semakin melemah dan mudah untuk terpapar virus COVID-19. Yang ketiga, vaksin yang telah dirancang oleh seseorang. Di situ beredar bahwa ada seseorang yang membuat vaksin dan mereka bertujuan untuk menjual ke berbagai negara dengan harga yang mahal, di mana suatu negara pasti menerima tawaran tersebut dengan dalih ingin menyelamatkan rakyatnya. Padahal dari harga vaksin yang mahal itu bisa menyebabkan hutang negara itu bertambah. Yang ketiga, yaitu menurut Islam. Virus COVID-19 tidaklah mungkin muncul dengan sendirinya, melainkan itu semua atas kehendak dari Allah SWT. Virus kecil yang bahkan mata tidak bisa melihatnya ini muncul pasti memiliki sebab akibat. Tidaklah Allah menurunkan suatu musibah kalau umatnya tidak berbuat kerusakan, seperti yang dijelaskan dalam suatu riwayat, yaitu Rasulullah SAW bersabda, tidaklah nampak perbuatan keji atau zina di suatu kaum sehingga dilakukan secara terang-terangan kecuali akan tersebar di tengah-tengah mereka taun atau wabah dan penyakit-penyakit yang tidak pernah menjangkit generasi sebelumnya. Hadis riwayat Ibnu Majah, lihat As-Shahihah nomor 106. Yang kedua, yaitu data terkini yang terinfeksi COVID-19. Menurut data yang dirilis gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga tanggal 22 Juni 2020 sebesar 46.845 positif COVID-19, 18.735 pasien yang sembuh, dan 2.500 orang yang meninggal. Tingkat kematian tertinggi terjadi di kalangan lansia. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa selain lansia tidak bisa terpapar virus tersebut.
COVID-19 menyerang di semua kalangan, baik bayi, anak, remaja, orang dewasa, dan lansia. Semua bisa terpapar COVID-19. Yang ketiga yaitu bentuk aksi nyata dalam menghadapi COVID-19. Tentunya tidak bisa kita menghadapi COVID-19 atau suatu musibah ini dengan satu pundak saja, melainkan harus bersama-sama. Di sini saya akan menjelaskan menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu langkah yang harus dilakukan pemerintah, yang kedua langkah yang harus dilakukan tenaga medis, dan yang ketiga langkah yang harus dilakukan masyarakat. Yang pertama, langkah yang harus dilakukan pemerintah. Pertama, pemerintah harus tegas dalam memilih keputusan. Yang kedua, pemerintah memberikan kesempatan kepada para tenaga medis untuk melakukan penelitian virus ini agar mereka bisa membuat alat rapid test sendiri dan alat swab sendiri, di mana itu semua akan lebih efektif dan efisien dibandingkan harus membeli ke pihak asing, yang tentunya itu akan mengeluarkan biaya yang sangat mahal dan bisa menambah hutang negara. Yang ketiga, pemerintah memberikan ruang kepada rakyat apabila mereka ada yang mengetahui solusi terbaiknya. Dan langkah yang selanjutnya itu pemerintah harus mengambil kebijakan tegas apabila rakyat melanggar keputusan yang telah dibuatnya. Yang kemudian pemerintah harus berani dan bertanggung jawab dalam mengambil resiko atas keputusan yang telah diberikan. Dan yang terakhir, pemerintah harus merangkul dan memberi semangat kepada para tenaga medis dan masyarakat bahwa kita mampu menyelesaikan pandemi ini bersama-sama. Dan yang kedua, langkah yang harus dilakukan tenaga medis. Tenaga medis harus berkolaborasi dengan para ahli dan menteri kesehatan agar melakukan penelitian sendiri agar lebih mengenal, lebih mengetahui virus COVID-19 ini. Yang kedua, para tenaga medis harus berani usul kepada pemerintah agar kita membuat rapid test sendiri dan tes swab sendiri. Dan yang terakhir, dari hasil penelitian tersebut akan mengetahui bahwa virus ini membutuhkan vaksin atau tidak. Apabila membutuhkan vaksin, maka tenaga medis dan para ahli harus berkolaborasi dalam membuat vaksin itu sendiri, biar kita tidak perlu mengambil atau membeli dari pihak asing yang tentunya harganya lebih mahal dibandingkan kita bisa membuat sendiri. Yang ketiga itu langkah yang harus dilakukan masyarakat. Yang pertama yaitu mengikuti anjuran yang diberikan pemerintah. Yang kedua, tidak keluar rumah apabila tidak ada keperluan yang mendesak. Yang ketiga, apabila mengharuskan keluar rumah, harus menggunakan masker, membawa hand sanitizer, dan menghindari kerumunan. Yang keempat yaitu cuci tangan dan mandi setelah keluar rumah. Yang kelima yaitu menjaga pola makan agar tidak sampai sakit, agar imun kita kuat, dan yang terakhir yaitu melakukan olahraga di rumah. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Indonesia bahkan seluruh dunia diguncangkan oleh virus yang bahkan mata pun tidak bisa melihatnya, yaitu virus COVID-19. Virus ini menimbulkan ketahanan Indonesia melemah, terutama pada perekonomiannya. Dan pada kondisi yang saat ini juga beredar banyak berita mengenai teori konspirasi, di mana itu membuat masyarakat bingung dan resah. Sebagaimana kita sebagai mahasiswa seharusnya tidak langsung menelan dan menyebarkan berita yang belum tahu kebenarannya. Kita harus lebih selektif dan mencari tahu dari berbagai sumber, baru kita bisa menyebarkan berita tersebut. Apabila pemerintah, tenaga medis, dan para ahli maupun masyarakat telah melakukan langkah-langkah aksi nyata seperti yang telah dijelaskan, saling mendukung dan berjalan bersama-sama, maka akan dimungkinkan virus akan cepat selesai. Karena suatu permasalahan tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja, melainkan harus diciptakan keseimbangan, solidaritas, persatuan, kesatuan yang kuat di antara mereka. Terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf.
Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.